Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, 14 abad yang lalu Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada umat manusia sebagai satu kitab panduan. Dia menyeru manusia agar berpegang kepada kitab ini sebagai jalan untuk mendapatkan kebenaran. Mulai saat diwahyukan hingga hari kiamat nanti, kitab suci ini akan kekal sebagai satu-satunya panduan bagi umat manusia. Gaya tutur dan ketinggian hikmah di dalam kitab ini tiada tandingannya. Inilah sebagai bukti yang amat jelas bahwa Al-Quran adalah kalam suci ilahi. Dan di dalam kitab ini terkandung berbagai keajaiban yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara salah satu keajaiban tersebut adalah terdapatnya ramalan berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Ayat ke-27 dari surat Al-Fat misalnya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan menaklukkan kota Makkah yang saat itu dikuasai oleh kaum penyembah berhala. Selanjutnya, salah satu contoh keajaiban yang lain adalah yaitu kekalahan Bizantium, merupakan salah satu contoh berita tentang peristiwa masa depan atau masa mendatang. Dan yang paling menarik dari peristiwa sejarah ini adalah bahwa pasukan Romawi dikalahkan di wilayah paling rendah di muka bumi ini. Hal ini sangat menarik sekali untuk dibahas, sebab kata-kata pada titik terendah itu disebut secara khusus dalam ayat yang memuat kisah ini. Penggalan berita yang disampaikan Al-Quran mengenai peristiwa masa depan atau peristiwa mendatang bisa juga kita temukan dalam ayat pertama surat Ar-Rum yang merujuk pada Kekaisaran Bizantium bagian wilayah timur Kekaisaran Romawi. Berita ini tertera pada awal surat Ar-Rum, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, yang artinya bangsa Romawi telah dikalahkan di negara yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 1-4. Pemirsa yang dirahmati Allah, kala itu setiap orang menyangka Kekaisaran Bizantium akan runtuh. Akan tetapi tepat di saat seperti itu, ayat pertama surat Ar-Rum yang diturunkan dan mengumumkan bahwa Bizantium akan mendapatkan kemenangan dalam beberapa tahun lagi. Dan kemenangan yang disampaikan Quran ini tampak mustahil, sehingga kaum musyrikin Arab masa itu menjadikan ayat ini sebagai bahan ejekan. Mereka yakin bahwa kemenangan yang diberitakan Al-Quran tak akan pernah menjadi kenyataan. Akan tetapi sekitar 7 tahun setelah diturunkannya ayat pertama surat Ar-Rum tersebut, tepatnya pada bulan Desember tahun 627 Masehi, perang penentu antara Kekaisaran Bizantium dan Persia terjadi di Nineveh.
Dalam sejarah dikenal dengan sebutan Battle of Nineveh atau pertempuran Nineveh. Dan kali ini pasukan Bizantium secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia, yang akhirnya kemenangan bangsa Romawi yang diumumkan oleh Allah dalam Al-Quran secara ajaib menjadi kenyataan. Keajaiban lain yang diungkapkan dalam ayat ini adalah informasi penting tentang fakta geografis yang tak dapat ditemukan seorang pun di masa itu. Dalam ayat ketiga surat Ar-Rum diberitakan bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan di daerah paling rendah di muka bumi ini. Dalam banyak terjemahan, ungkapan Adnal Ardi dalam bahasa Arab diartikan sebagai tempat yang dekat. Namun ini bukanlah makna harfiah dari kalimat tersebut, tetapi lebih berupa kepada penafsiran bahwa kata-kata adna dalam bahasa Arab diambil dari kata dani yang berarti rendah dan kata-kata ardi yang berarti bumi. Karena itulah bahwa ungkapan adnal ardi berarti tempat yang paling rendah di bumi. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa ketika Bizantium dikalahkan dan kehilangan Yerusalem, kejadian itu benar-benar terjadi di titik paling rendah di muka bumi ini. Ternyata benar adanya bahwa wilayah yang dimaksud adalah cekungan Laut Mati yang kini terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania. Dalam teknik pengukuran modern, bahwa Laut Mati itu terletak di kedalaman 417 meter di bawah permukaan laut dan tercatat sebagai daerah yang paling rendah di muka bumi ini. Informasi ini telah disampaikan Al-Quran 14 abad yang lalu, dan ini memberikan bukti lagi bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.